Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwallazi khalaqakum min tini summa qada ajala wa ajalum musamma wa in indahu summa antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak dan ibu, kita awali untuk kajian surat Al-An'am, surat 6. Hari ini ayat 1 dan seterusnya. Nanti sampai ayat ini habis di ayat ke 165. Jadi kita sabar saja. Kita lihat surat Al-An'am itu ada apa di dalamnya secara urut, ya. Karena itu sampai panjenengan kalau ingin punya datanya, maka ada buku khusus untuk mencatat apa isinya, ayat 1 apa, ayat 2 apa, ayat 3 dan seterusnya. Yang pertama kita perhatikan di ayat ini, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, khalaqas samawati wal ard, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Terus yang kedua, wa ja'ala dzulumati, dan mengadakan gelap, wan nura, dan terang. Summa, kemudian, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, bi rabbihim ya'dilun, terhadap Tuhan mereka itu mempersekutukan dengan sesuatu. Kita bahas satu ini. Nah, bagaimana menurut beberapa tafsir, utamanya tafsir Ibnu Katsir, Bapak? Di sini disebutkan dulu ayat ini turun, Rasulullah menjelaskan di dalam sebuah pernyataannya, hadis, bahwa Rasulullah menyatakan nazalat suratul An'am. Rasulullah bersabda, surat Al-An'am ini diturunkan ma'aha mauqibun minal malaikati, bersama atau diiringi oleh sejumlah malaikat, yang malaikat itu di sini disebutkan sadda wa ma bainal khafiqaini, malaikat itu banyaknya menutupi dari semua cakrawala.
langit ini. Khafiqah ini lahum zajala bitasbihi, menutupi semua cakrawala timur dan barat. Ini bitasbihi. Lalu dengan suara gemuruh, suara tasbih, Bapak. Dan mereka terdengar dan bumi bergetar, wal ardu bihim tartaji, bumi bergetar karena suara gemuruhnya tasbih tadi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, lalu Rasulullah sendiri mengucapkan subhanallahil azim, subhanallahil azim. Rasulullah melok ngoten, melok tasbih. Dengan gemuruhnya tasbih, suara malaikat yang begitu turun ngebeki bumi itu, Pak, Bu. Untuk apa namanya? Ayat ini kan diturunkan melalui malaikat Jibril. Ngetutna malaikat Jibril niku jenenge napa? Mengiringi, nggih. Nggo wong mau pertandingan itu menjadi napa? Napa? Nggih, begitu ikut sebagai motivator, sing main ben menang ngono. Bonek. Gila awake dhewe bonek, Pak Bu. Malaikat nggih bener bonek, Pak Bu. Oke. Bapak Ibu sekalian, begitu hebatnya malaikat turun mengiringi malaikat Jibril mengantar surat Al-An'am ini kepada Rasulullah dengan suara tasbih. Karena itu Allah Maha Mulia. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan langit, Allah telah menciptakan bumi sebagai suatu pernyataan yang ditujukan kepada hamba-hambanya. Allah juga berkuasa, Maha Mulia, karena Allah itu telah menjadikan gelap juga menjadikan terang. Itu untuk kemanfaatan hamba-hambanya. Apa itu? Yaitu di malam hari dan di siang hari bagi mereka. Kalau di siang hari dibuat siang kali Allah, Bu, supaya manusia mencari karunia Allah. Ngoten. Walaupun ono wong nyambut gawe malam iku ono. Enten nggih. Ah saiki lek ono pabrik iku kan dipakai sip sore, sip malam, sip pagi. Ono sing wayahe turu kudu nyambut gawe. Enggak apa-apa, itu kan sip. Tapi siang itu dipakai untuk mencari kurnia Allah, supaya orang itu mendapatkan kebaikan. Urip ini diberi oleh Allah kurnia. Sopai nyambut gawe opai, pokoknya wong urip kabeh, duwe sepeda motor kabeh, duwe omah kabeh, duwe bojo kabeh, duwe anak, duwe cucu, nggih. Tuku tanah kabeh, nyambut gawe ini mboten padha, Bapak. Sampeyan tingali. Nggih. Ono sing dadi DPR, ono sing dadi kepala perusahaan, ono sing tukang, ono sing jadi perawat, ono sing guru, ono sing guru honorer. Sampeyan delok kabeh duwe omah, duwe bojo, duwe anak, ya duwe sepeda motor, ya duwe mobil. Gak padha nyambut gawe ini. Allah memberikan kurnia, gini ku jenenge kurnia. Ono sing pinggir laut dikei kurnia bisa mencari ikan di laut.
Dunia ini Pak Bu diberi oleh Allah seperti ini. Nah, ini contoh. Allah Maha Kuasa. Coba panjangan pirsani ya. Ini adalah ruang angkasa. Ini kelihatan putih, ngumpul putih, terus lonjong semacam ini. Iki dadi putih niku saking akeh, Bang. Lampu ini kalau banyak, kalau begini kita melihat satu begitu. Tapi kalau jumlahnya banyak dilihat dari 5 km kono. Mboten ketok siji ngeten. Ketoke napa? Titik putih satu. Itu saking banyaknya dilihat dari jauh. Ini saking banyaknya Bapak Ibu sekalian, kita tidak dapat menghitung. Ki ana titik-titik cilik-cilik iki. Cilik-cilik titik. Itu berapa miliar, berapa triliun benda yang ada di ruang angkasa ini. Semuanya bergerak Bapak Ibu. Yang ngatur Allah sendiri. Yang ngatur Allah sendiri. Makanya Rasulullah ketika dituruni Quran surat 3 ayat 191 banyak bersani. Surat 3 ayat 191 itu ada kalimat katan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim mulai ayat 190 Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Diterjemahkan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini loh. Diciptakan langit bumi ganti siang malam itu tanda artinya tanda kekuasaan Allah. Sing iso muni kuasa Allah niku hanyalah orang-orang yang menggunakan akal, Bapak. Kalau nggak menggunakan akal nggak bisa. Paling-paling ngomong ini, ayo seket biyen sadurunge awakmu ya wis ana matahari ku. Biyen ya wis ana awan ngene ana bengi. Awakmu gorong lahir ya wis ngene iki. Iku gak nggunakno akal, Bapak. Orang menggunakan akal mereka itu cirinya ini. Cirinya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Tidak hanya zikir yang diucapkan atau diucapkan dalam hati, tapi yang namanya zikir ini mengadakan satu penelitian. Dunia ini diteliti, Bapak. Itu zikir waktu berdiri, lalu atau duduk, waktu duduk, atau dalam keadaan berbaring. Loh. Jadi selama hidupnya ini berdiri, duduk, berbaring, dia menggunakan akalnya, mengadakan satu penelitian. Kenapa dunia itu seperti ini? Saya melihat salah seorang dari agama Konghucu, Bapak. Itu mulai kecil pindah-pindah agama, tokoh Hindu ya, Buddha ya, Kristen ya, Katolik ya, apa jenis, semua agama termasuk akhirnya masuk Islam, Bapak. Jadi ceritanya lucu-lucu pian. Dan itu dimusuhi oleh kedua orang tuanya, sehingga dia keluar dari ruang orang tuanya, dari rumahnya. Terus beliau masuk Islam, nekuni Islam, jadi ustad, Bapak. Sing baru masuk Islam itu tadi ustad, sing Islam kecil itu tadi
gak tadi apa-apa. Ini gak apa-apa, yang penting Islam dipupuk dengan baik. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Dia itu tumbuh, penelitiannya sederhana. Dia itu mengatakan ini loh, menanam sesuatu, disiram dengan air yang sama, tapi hasilnya tidak sama. Contoh ya, di sini lombok, di sini tebu, enggak, jejari lombok tebu, di sini terong. Airnya yang dipakai nyiram itu bodoh. Nggih. Terus sebelah bawahnya itu diberi ketela rambak itu. Setelah dipanen semuanya rasanya nggak sama, Pak. Wong iki mikir, lho kok iso gak padha ya apa ya? Padahal banyune padha, lemahe padha, sing nyiram padha, tonge ya padha. Tapi hasilnya ketika metik lombok pedes, terong ndak. Nek awake dhewe paling ndelok pedes, lombok pedes. Ya ket biyen guru ngono lahir ya pedes lombok ngono tok. Ngono tok. Tapi diteliti, Pak Bu. Ada apa ya? Setelah diteliti akhirnya ini kalau ndak ada yang mengadakan seperti ini, pasti tidak akan terjadi. Pasti ini yang ada yang mengadakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sumber dari situ akhirnya menjadi kuat imannya. Itu kan baru penelitian lombok. Wite tebu itu, nggih. Kalau dipedot dipotong tebunya, rasanya apa? Manis. Berarti banyune kan lemah ya, ono gulane nek kuno. Nek kuno mah lemah pedes. Tapi lek dijokok lemah ge nyambel, muta-muta. Mboten pedes. Ini sore napa? Tebu itu kalau dijokok ngene, nggih mboten legi. Tapi kok bisa sing tebu ini manis? Masuk akalnya. Akhirnya dia masuk Islam dan menjadi Islam yang kuat. Bapak ibu tetap dikongguju sampai meninggal. Jadi setiap tahun itu bapak ibu dan dia sendiri itu suka ngedusi Tuhan. Jadi Tuhan ini didusi, lek kotor niku diserbeti ngoten. Tuhan yang kecil, Tuhan besar itu katene lek kate disembah niku dicuci dulu, Pak. Kadang-kadang mereka itu guyu ya. Dia itu guyu. Mereka mengadakan penelitian atau berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk sambil berbaring. Lalu wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mikir penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka berdoa ngeten. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka perihalalah kami dari siksa neraka. Mungkin kalau ada ayat ini, ya Tuhan kami, mereka berdoa seperti ini. Engkau menciptakan segala sesuatu ya Allah, ternyata tidak sia-sia. Karena sudah dipikir jauh-jauh, dipikir panjang-panjang, akhirnya keluar kalimat itu, Bapak. Inilah. Kemarin di bulan yang lalu saya datang ke sini, masih ditutupin apa? Kertas. Saiki wapi. Nun sewu. Gawang ini dari mana, Bapak? Bukan dari mana datangnya, bukan. Ndak, asalnya apa ini? Kayu di hutan. Nggih. Diketok terus dadi ngeten iki. Apakah setiap kayu mesti dadi gawang tok? Ndak. Sing no meja niki dari napa? Kayu juga. Nggih. Dampar itu juga dari kayu. Rumah yang belandarnya rumah, rengnya rumah, usuke rumah itu juga dari kayu.
Iku sing dadi kayu, ana sing dadi ukiran. Macam-macam Bapak Ibu. Kayu itu kalau digeraji nih, krek, pedotane geraji niku lek dikumpulno, diberi air sedikit, kemudian diletakkan di tempat yang lembab. Sak minggu niku metu putih-putih, jenenge jamur. Tekok kayu niku. Jamurnya dipangan, dibodhok ya enak, dibumbu rujak ya enak. Kula nggih seneng mbek jamur. Itu dari napa? Kayu, sampai kayu nentek ngono dadi jamur kabeh, mlebu kuali kabeh. Bukan kayune digodhog lho nggih. Tapi gerajiane kayu niki setiap keluar, dan keluar kalau sudah kempet ya sudah tidak keluar lagi, mencetak lagi. Nun sewu. Akhirnya orang yang berpikir Rabbana ma khalaqta hadza batila, untuk melihat kayu saja ya. Ya Allah, Engkau telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tidak ada yang batil, tidak ada yang batil. Orang sakit Pak Bu, ya, sakit liver, niku lek dikek obat yang dari dokter ya boleh, tapi lama kelamaan akan merusak yang lain. Allah sudah menjadikan obatnya dari tanah, temulawak itu kalau digodok livernya hilang menjadi baik. Kalau nggak percaya, siapa yang SGOT-nya dan SGPT-nya itu tinggi, panjangan godok napa? Temulawak, selesai Bapak, dalam jangka yang waktu yang dekat.